Halo guys, balik lagi nih sama saya Rizky Setiawan. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang organisasi internasional dan regional. Nah, kita pertama ke organisasi internasional dulu kali ya. Nah, kita akan membahas tentang International Monetary Fund atau kita bisa disebut juga IMF. Latar belakang IMF dibentuk pada tahun 1944 di dalam konferensi Bretton Woods. Selanjutnya IMF juga mulai resmi nih beroperasi pada tahun 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 29 negara. Bayangin tuh 29 negara baru masuk tuh. Baru resmi udah banyak kali guys. Nah, kita lanjut aja ya. Sejak awal juga didirikan IMF memiliki tujuan dalam menata ulang guys. Menata ulang kembali sistem pembayaran secara global. Setiap negara yang diwajibkan untuk menyumbangkan sejumlah dana cadangan dengan menggunakan sistem kuota tertentu. Selama depresi besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Dan dalam konferensi Bretton Woods, perwakilan dari 45 negara hadir untuk membahas kerangka kerjasama ekonomi internasional pasca perang dan pembangunan Eropa pasca Perang Dunia II. Akhirnya IMF berdiri tanggal 27 Desember 1945 dengan 29 negara. Anggota pertamanya meratifikasi pasca perjanjian IMF. Jadi IMF tuh baru berdiri 27 Desember 1945. Langsung di 29 negara itu anggota pertamanya. Gila nggak tuh, banyak kali. Tujuan IMF juga untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional, yaitu sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara dan warganya untuk berinteraksi satu sama lain. Anggotanya dari keseluruhan anggota sampai saat ini berada di kisaran 189 negara. Lokasinya di Amerika Serikat. Dampak terhadap Indonesia juga mendukung proses penyesuaian dan kebijakan reformasi yang bertujuan untuk mengoreksi permasalahan mendasar perekonomian. Nah, kita beralih nih guys ke organisasi regional. Ada APTA nih guys. Latar belakang sejarah terbentuknya APTA terjadi pada tahun 1992. Saat itu ASEAN sedang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau kita bisa sebut dengan KTT. Nah, konferensi tingkat tinggi yang keempat di Singapura dari ke-6 negara ASEAN yang menjadi anggota peserta KTT. Terciptalah suatu kesepakatan untuk membuat zona perdagangan bebas. Sebagai tindak lanjut dari terbentuknya APTA, salah satu kebijakan yang dijalankan adalah dengan menghapuskan biaya masuk bagi negara-negara anggota ASEAN. Dengan cara ini diharapkan ASEAN akan menciptakan satu basis produk dalam pasar dunia, menciptakan pasar regional bagi lebih dari 500 juta penduduknya. Nah, tujuannya juga meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Anggotanya juga terdiri dari 6 negara ya. Anggotanya terdiri dari 6 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lokasinya di negara 10 ASEAN. Beda-beda lah negara itu tuh. Nah, masuk lagi ke dampak terhadap Indonesia. Dampaknya sih apa sih di APTA tuh bagi negara kita tuh? Nah, kita bahas nih guys. Dampak terhadap Indonesia itu terbukanya pasar internasional yang dapat memperluas perindustrian Indonesia, mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, dan belum
diproduksi di Indonesia. Nah, sekian dari podcast kali ini. Saya Rizky Setiawan. Dalam podcast kali ini, terima kasih.